selaku staf juga petugas kebersihan sekaligus tugas retribusi ya TPA Tegayu ini yang ikutnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Itu saya bekerja sejak tahun 2007 akhir ya sampai sekarang. Kalau dulu itu saya bekerja ikut di DLH itu kan dulu bagian penyapu jalan ya di Jalan W.S. Supratman, mulai dari pintu gerbang masuk objek wisata yang itu ya kolam ikan itu ya PPNP, terus nyampe ke objek wisata Pantai Pasir Kencana, terus arah ke selatan, terakhir nyampe ke depan masjid PPNP itu sendiri, kanan kiri jalan. Setelah itu baru di situ saya bekerja hampir kurang lebih 8 tahun lebihnya, itu kalau tidak salah 9 bulan. Terus saya dipindah oleh pihak dari DLH sendiri lewat mandor ya, mandor sapu orang panjang namanya Pak Aristiono, sekarang udah pensiun. Terus saya dipindah ke TPA sini Tegayu tahun 2007 sampai sekarang 2023. Kalau bilang cukup ya kita coba cukupkan sebentar. Sebetulnya ya untuk hutan memang ya apa itu nggak ada habisnya ya kalau menyangkut untuk kebutuhan. Jadi ya sebisa mungkin kita kelola dan kita manfaatkan gaji yang ya bisa dibilang cukupan gitu aja. Walaupun kita punya yang lain-lain ya, misalnya tentang bank lain nggak perlu kita sebutkan itu aja. Kalau saya berangkatnya itu dari rumah kan biasa jam 5 atau selepas sholat subuh ya, kita pager print atau scan wajah ya di apa itu di samping aula atau di kantor lingkungan hidup sendiri ya. Lepas itu kita berangkat ke TPA ya sekitar jam 5:04 atau hampir setengah 6, baru kita buka apa itu parkir motor, terus kita jalan ke ini ya, ke kantor ini ya, pos jembatan tinggal. Kita buka kunci pintu lalu kita mulai mengaktifkan perangkat komputer ini ya. Nah, sekalian biasanya bersamaan dengan armada truk yang masuk ke sini. Biasanya itu dari depo sampah Medono itu ya, sopirnya namanya Mas Din Haidar Ahmad. Kalau truknya itu kalau tidak salah plat nomornya B8045XA. Sampai berlanjut ke pembuangan sampah yang nantinya diproses ya sampai sekarang. Dan nanti kita ketemu dengan petugas yang mendata ya, admin ini sendiri. Kita bisa bergantian untuk saling bantu membantu untuk menimbang berapa sampah dan armada serta sopirnya yang masuk. Nanti setelah dibuang baru kita akan tahu timbangan kedua hasilnya berapa itu nantinya. Pekerja di TPA yang ikut pemerintah ya itu kurang lebih ada berapa Mas? 15-an orang ya. Kalau untuk warga pemulung yang mengais sampah di sini ya untuk mata pencarian mereka itu sekitar hampir bisa dikatakan 100 ya Mas. 100 itu kalau aktif semua, kalau nggak aktif ya paling ya sekitar 60-70-an kita. Jumlah sampah yang masuk per hari berjumlah kisaran 101 ton. 101 ton. Ya itu. Oh, banyak sekali enggak? Karena satu unit armada angkut aja itu misalnya yang saya kasih contoh yang tadi ya, misal dari depo
Metono aja itu sampai 2 kali pembuangan. Nanti shift pagi yang sudah ceritakan lagi, nanti shift siang menjelang sorenya itu ya sekitar jam 1 atau jam 2 lebih baru masuk. Itu untuk satu sopir, jadi ya ada yang 2 kali. Hampir bisa dikatakan 85% itu 2 kali, yang hampir 15%-nya cuma 1 kali. Misalnya armada angkut pickup ya, yang keliling kota itu, platnya itu kalau tidak salah B9568BA, itu yang mengemudikan supirnya namanya Pak Slamet Tukon. Seperti saya ada nama Slametnya depannya. Itu seringnya cuma 1 kali, itu saya kasih contoh. Kalau yang lainnya ya dulunya pernah ada seperti Rosidin ya, keliling itu ya, keliling kota. Terus terakhirnya dia memungut sampah ya sama armada anggotnya itu ke 2 perumahan ya, perumahan Panjang Sudomukti, Panjang Sudomukti sama perumahan Palapa. Itu dulunya juga pernah 2 kali masuk ya, tapi entah kenapa tahun-tahun 2 tahun kemarin itu dia sudah kira maunya 1 aja, 1 kali ya, tidak mau. Tapi sekarang setelah pergantian pimpinan ya, dari 2001 menjelang akhir sampai sekarang mau tidak mau harus tetap 2 kali. Jadi sudah oke, bisa hampir sama teman-teman lainnya ya, 2 kali sehari buang sampahnya. Gitu. Jangkauan sampah yang masuk ke TPA itu dari itu ya, yang pertama itu kan dari warga sendiri ya, misalnya dari kampung nanti diangkut sama salah satu warga ya yang pemungut sampah, misalnya tukang songkro, tukang becak. Nanti kan ada yang dibuang ke TPST, ada yang cuma ditumpuk misalnya di itu ya, di tempat kaleng ataupun tempat sampah tersendiri ya, di pinggir jalan. Itu nanti yang mengut biasanya dari PLH sendiri ya. Ada yang dari Pak Slamet Tukon yang saya sebutkan tadi ya, yang naik armada pickup, ada yang keliling misalnya seperti Rosidin dan yang lain sebagainya. Mengut juga dari PLH biasanya. Terus yang kedua itu ada sampah dari pasar, itu juga ada 2. Yang dari Sorobenan itu ada yang mengut dari dinas pasar sendiri, yang kedua dari BLH, yang pasar Sorobenan. Kalau yang pasar X Banjarsari itu khusus dari dinas pasar angkut juga. Terus dari pasar Grogolan, Kuripan itu dinas pasar juga yang mengut. Terus yang keliling pasar kota yang tiap sore buangnya selepas maghrib atau selepas isya, itu paling lama sendiri itu buangnya paling mendekati malam. Keliling itu satu namanya Pak Prapto. Hujan itu paling kendalanya mungkin dari armada dari kendaraan yang kita tumpangi ya, karena itu biasanya kadang terganggu pas ada banjir ya, rapopo gimana cocok pernah mogok itu kendalanya itu. Tapi sebisa mungkin kita atasi ya, kita bisa misalnya mogok tengah jalan, misalnya ada teman angkutan bisa minta bantu, misalnya manggilin tukang bengkel betul motor, atau kita tuntun ke tempat yang ada bengkel motornya. Nanti bisa kita tinggal, kita bisa ikut angkutan sampah. Pulang ke rumah nanti kita bisa ikut sampah lagi atau angkutan sampah lagi, atau kita naik motor yang di rumah misalnya, atau ya pinjam tetangga, kita bisa ambil motor yang kita tinggal di bengkel biasanya kan udah jadi. Solusinya salah satunya gitu. Misalnya sehari penuh nggak bisa jadi, baru kita minta teman untuk jemput, itu aja, supaya kita tetap bisa beraktivitas bekerja di TPA ini. Karena kita memang dikondisikan dari pimpinan LH sendiri, namanya kasih tempat pemprosesan
sampah tadi itu ya ini ya TPA Step ini. Namanya Pak Lawingan itu memang dilarang untuk itu ya sementara belum bisa libur masih tetap standby kerja. Ya enggak apa-apa, semampu kita memang sudah terbiasa dari dulu gitu. Mungkin ada kesempatan barangkali yang dari kedepannya mungkin dari pimpinan ada kebijakan mungkin ada libur ya alhamdulillah tetap kita patuhi. Kalau tidak ada ya paling kita bisa kita mungkin nantinya bisa cari waktu yang luang ya, tapi dikondisikan di sini tetap masih ada aja, berarti bisa tetap ya libur atau istirahat di rumah nanti. Di lapangan alhamdulillah belum pernah terjadi ya di tahun 2020 ini. Malah saya pernah dengar itu ya dari teman angkutan itu nggak salah ya, dia bilang itu di kantor DLH aja udah ada satu orang yang terkena COVID ya, mungkin COVID Omicron itu. Tapi saya sempat tanya ya siapa orangnya, dari mana gitu, dari kantor siapa namanya, asalnya dari mana, namanya tidak disebutkan, tidak tahu. Kalau mengenai pernah terjadi bencana alam, longsor ya, terus kebakaran di apa itu di gunung sampah ataupun sungai, memang kita pernah ya sekali dua kali mungkin. Tapi tetap kita bisa tangani, kita bersama dengan aparat terkait ya, misalnya dengan BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana yang bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran Kota Pekalongan yang kantornya di sebelah kantor LH sendiri gitu ya. Terus misalnya kurang tenaga orang dari kita sendiri ya juga ikut partisipasi untuk memadamkan api yang misalnya terjadi kebakaran di zona 3 misalnya belakang kantor ini ya, kantor jembatan tinggi ini kan dulu juga pernah seperti apa yang alhamdulillah bisa kita tangani semaksimal mungkin. Kira-kira sekitar tahun 2018 akhir 19 kalau tidak salah ya, sampai ini 2022 belum pernah terjadi kebakaran ataupun longsor lagi. Kalau dulu memang pernah mungkin tahun 2011 atau 12, 13 dan sebagainya memang sering, karena waktu itu puncaknya suhu udara panas ya, sering terik itu sih ya musim kemarau di Indonesia khususnya di Pekalongan. Jadi kan bersama dengan terbitnya angin besar, terus ini uap gasnya, namanya gas metan ya, gas sampah ini nggak disalurkan airnya, terjadi luapan apa itu hawa panas itu ya, yang membentuk seperti percikan api ya, jadinya itu bisa jadinya gunung sampahnya bisa terbakar sendiri. Kalau sini paling bertambahnya itu mungkin pernah kejadian sekali dua kali itu dari air yang di gunung sampah pasti ada kadar airnya tinggi juga ya. Air sampah itu sampai terbawa arus air hujan sama itu ya banjir masuk ke saluran itu drainase, terus menuju ke tambak warga, salah satu tambak warga aja, tidak semua. Jadi yang komplain paling satu warga itu namanya Cak Fendik. Cak Fendik, tapi dia bukan orang Madura tapi orang mana Mas, Jawa Barat atau Jawa Tengah sih. Nah, cuma orang-orang sini manggilnya Cak Fendik. Itu yang sering komplain tiap tahun sekali pasti. Tapi sudah kita tangani dengan bantuan dari tentunya dari pimpinan ya, dari Pak Dinas Kapitasi, terus Kabit minta bantuan sama polisi ya, Babinsa sini ya untuk ikut menangani, akhirnya ya selesai lah. Misal minta ganti rugi ya sudah kita kasih uang ganti rugi sesuai dengan apa itu prosedur dari pihak pemerintah maupun dari ini ya, dari warga sendiri yang
padat gitu. Harapan untuk ke TPA depannya itu ya sebisa kita upayakan sesuai dengan apa itu kebijaksanaan dari pimpinan terdahulu ya, sampai sekarang itu inginnya itu TPA ini tetap abadi ya, dalam arti masih bisa untuk pembuangan dan pemprosesan sampah berkelanjutan. Kalau dulu itu pernah diberi slogan ya sama mantan almarhum wali kota Basir Ahmad itu pas peresmian itu ya, mesin pembakar sampah itu yang sana yang sudah mangkrak julukannya TPA ini nantinya abadi itu bisa dipakai berkelanjutan minyak gitu ya. Entah kita lihat saja ke depannya, tapi sudah dikatakan memang masih bisa untuk pemprosesan sampah walaupun sudah bisa dikatakan overload ya ketinggiannya, dan lebih dari ketinggian antara 10 sampai 11 itu kan ketinggian dari laboratorium lingkungan hidup kementerian ya. Kalau di sini sudah ketinggiannya hampir 16 sampai 17 meter dari permukaan, jadi sudah perlu. Tapi sebisa mungkin kita upayakan untuk proses dan pengolahan sampah berkelanjutan. Karena kalau mau pindah pun pindah kemana? Luar kota misalnya kan pernah MOU ya dulu ya, kalau tidak salah tahun 2006 MOU sama Kabupaten Kalong, Kabupaten Batam. MOU-nya di Provinsi Semarang ya, disaksikan oleh mantan Gubernur Bibit Waluyo, terus dari Direktorat Jenderal itu ya DPU, dan rekanan swasta tentunya ya yang mendukung anggaran. Tetapi alhasil tidak bisa dicari kesepakatan mau dibikinkan TPA regional ya, intinya kan untuk beberapa wilayah namanya regional, ternyata gagal. Padahal sudah disepakati ke desa Langandowo dan desa Monopringgo itu, Bojong sama Monopringgo, tapi ternyata dari warga sana sendiri menolak, walaupun aparat ya, bupati, lurah, perangkat lainnya setuju, ternyata warganya nolak. Nah, akhirnya anggarannya dibawa lagi sama kementerian dan dari bantuan dari luar negeri juga dulu dari Jerman dibawa lagi. Iya, kita nggak ada apa itu pengganti TPA DKI ini, sementara ya kayak gini kondisinya masih berupa gunung-gunung sampah ya. Tapi kalau dari kejauhan seperti gunung atau perbukitan kan masih banyak itu ya yang hijau-hijau ya, tumbuh ya di gunung-gunung sampah itu. Alhamdulillah menambah nilai plus ya dari warga, dari siapa saja yang melihat ya pas melintas ya. Tapi kan tidak, kesannya tidak terlihat seperti gunung sampah ya, tapi gunung atau bukit gimana gitu ya. TPA kali ini setahu saya dibangun sejak tahun 1992 ya. Nah itu luasnya saya pernah dikasih dengar ya, dikasih tahu sama kasih terdahulu Pak Edi Bambawi Janoko yang sudah pensiun, itu orang Batam. Dia bilangnya luas tanah TPA Dordoyo itu kurang lebih 5,3 atau 8 hektar ya. Tapi kan enggak semua itu untuk pengolahan sampah semua ya. Paling masih sisa sekitar ya 4 atau berapa hektar untuk misalnya akses jalan ya, terus panggungan sekitar ini aja. Jadi tidak ada sisa lahan lagi untuk proses atau pembuangan sampah lagi. Jadi kita kan di Kota Kalong ini memang lokasinya itu untuk tempat pemprosesan atau pembuangan sampah itu terbatas, tidak ada sisa lahan lagi. Makanya kita ya berusaha sebisa mungkin tidak bisa pindah kemana-mana karena kota kita ini tempatnya ya segini itu ya, ada pelebaran atau panjang lagi nggak ada.
umurnya 55, pekerjaannya dagang. Namanya Nureni. Alamatnya sini. Kelamaran 3 ini. Bawang 25. Ya, apa? Mawar ini nggak ada masalah. Baik-baik aja. Banyak yang bagus. Bagusnya di sini kan buat cari nafkah sehari-hari. Kalau tempat sampah kan ada di sini. Orang sini, orang dari tempat pencarian. Kalau nggak bagus ya? Juga sih bagusnya apa ya? Kayaknya nggak ada di sini lah. Nggak bagusnya emang tempat sampah ya, kadang kalau ada ya bau. Ada nggak, kalau ada angin, kalau ada hujan. Kalau nggak ada angin ya nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah. Kalau pantai Pak As ini, ini jangan pindah. Kalau pindah itu susah. Kita kan pencarian di sini, kalau pindah kan susah pencariannya. Orang-orang sini. Harapannya semua jangan pindah. Kalau pindah kan susah. Cari kerjaan kan susah. Mata pencarian kan di sini. Nggak ngerti sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidin, umur 30 tahun, alamat desa ya, Kecamatan Tegal, Kabupaten Pekalongan. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai petugas kebersihan desa Tegal. Untuk pekerjaan saya sebagai petugas mengambil sampah dimulai sejak kurang lebih tahun 2015 sampai sekarang. Awalnya itu saya sebagai manajernya, lambat laun karena petugas ada yang kerasan dan juga ada yang tidak kerasan, akhirnya pada mengundurkan diri. Jadi pada saat itu karena masih permulaan uji coba, pada tidak kerasan lah. Jadi karena banyak warga yang ada yang komplain, ada juga yang mendukung sepenuhnya kegiatan terkait dengan sampah. Tapi karena petugas sampah itu yang dulunya itu giat ketika ada petugas atau warga yang berkomplain, akhirnya petugas yang dulu itu banyak yang tidak kuat atau mengundurkan diri. Itu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dari situ kami sebagai pengurus sangat kewalahan dan bingung sekali. Ini siapa nanti yang akan menggantikan yang menjadi petugas sampah, karena di samping kalau dulu gajinya tidak menentu, kalau sekarang siapa yang mengganti. Akhirnya saya punya inisiatif, saya terjun sendiri ke lapangan. Jadi dari mulai saya mengurus, akhirnya saya berinisiatif untuk mengambil sampah sendiri ke warga-warga. Saya tidak sendirian, ada teman-teman saya juga yang membantu. Itu ada Pak Bajri dan juga Bapak
untuk proses pengambilan sampah di Desa Tegalrejo itu dari 10 RT alhamdulillah sudah terjangkau semuanya. Manakala ada yang tidak ikut program kami, ya itu sudah menjadi wajar lah, karena tadi terkait dengan kebersihan itu program sampah dari awal memang ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi alhamdulillah untuk 90% warga Tegalrejo sangat mendukung dan setuju sekali. Untuk proses pengambilan sampah itu setiap hari kurang lebih 5 jam. Karena seperti yang saya alami dan saya rasakan sendiri, ternyata menjadi tugas sampah itu sangat berat sekali. Samping baunya yang tidak mengenakan, juga sangat mengganggu terkait dengan kesehatan kami, terutama terkait dengan bau-bau sampah yang sudah lama membusuk, ataupun warga yang masih banyak yang membuang seperti pampers, itu sangat mengganggu sekali. Di sini rata-rata pampers itu dibuang ke sampah yang kami ambil itu, karena di sini dulunya itu antara sampah organik dan non organik itu dibedakan. Cuma karena warga itu sangat kurang begitu paham organik itu apa, non organik itu apa, akhirnya dijadikan satu. Walaupun itu sudah diperingatkan atau diberitahu melalui sosialisasi, tetap warga itu mainnya ya bos buang sembarangan saja seperti itu. Jadi akhirnya kami yang memilah-milah sendiri di TPS pembuangan air di sana. Jadi di sana kami pilah untuk sampah yang bisa kami olah, ya kami pisah. Sampah yang tidak bisa diolah kita buang ke kontainer sampah. Untuk sampah yang bernilai ekonomis juga. Untuk dampak positifnya dari mulai tahun 2015 sampai sekarang 2022 itu sampah yang dulunya itu menumpuk di sudut-sudut desa, alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Kalau masalah kotor itu masih kotor, cuman di sini kita hanya sebagai mengurangi dari tumpukan sampah-sampah yang menggulung supaya tidak menggulung. Intinya kita itu mengurangi sampah yang ada di Desa Tegalrejo, bukan membersihkan sepenuhnya, karena tergantung dari kesadaran warganya sendiri. Yang penting kami sudah bersosialisasi, ada program sampah di Desa Tegalrejo. Monggo yang mau ikut berpartisipasi bisa menghubungi dengan kami sebagai petugas sampah. Untuk kaitannya terkait dengan dampak negatifnya, yaitu tadi ya, jadi masih ada warga yang kurang kesadaran. Jadi sudah di Tegalrejo itu sudah tidak ada tempat untuk pembakaran sampah, tapi warga masih saja ada yang membuang sampah di dekat kali, atau kalau malam-malam dibuang ke kali peduli itu. Yang lebih parah lagi, sudah tidak mempunyai tanaman untuk membakar sampah, membuang sampahnya di lahan atau pekarangan tetangganya sendiri, yang akhirnya menjadi cekcok. Nah, itu banyak laporan yang seperti itu kepada kami. Tapi kami berinisiatif sebagai pengurus sampah atau petugas sampah, ya orang yang seperti itu nanti akan kami tanggapi untuk program kami. Harapan kami sebagai pengurus sampah dan juga tugas kebersihan desa kami, mudah-mudahan semua warga di Desa Tegalrejo ini mengikuti aturan yang sudah diprogramkan, baik dari pengurus sampah ataupun pemerintah desa. Karena alhamdulillah di sini baik unsur masyarakat dan juga desanya itu sangat mendukung sekali, alhamdulillah. Jadi dari 2015 sampai sekarang itu dari pemerintah desa sudah banyak mendukung
kegiatan kami.